Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fahri Monasregar. Saya berasal dari kelas SI5P dengan NIM 232200516. Nah, di video kali ini saya ingin membuat video pembahasan tentang proyek yang saya kerjakan yang diberikan oleh Pak Akmal. Baiklah, di sini saya disuruh membuat website dan website toko yang memiliki fitur barang masuk, barang keluar, laporan, dan juga login. Lalu ada penilaiannya, nilai plus dan nilai minus yang ada di sini. Lalu inilah dia project UASnya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja memasuki pembahasan apa yang saya kerjakan di video ini. Pertama-tama saya mendownload websitenya atau download template-nya yang ada di website Pak Akmal. Nah, sudah saya download, saya ekstrak tuh, baru udah. Setelah diekstrak saya biarkan, lalu saya membuat kode igniter. Saya download kode igniternya, saya pindahkan ke htdocs, lalu di htdocs saya buat namanya ini. Setelah itu saya masukkanlah beberapa bagian yang ada di template itu, seperti indeks HTML. Baru di bagian ini, bagian public ini saya nggak pakai asset sih. Public ini di sini ada CSS, IMG, JS, vendor. Tuh. Bagian view-nya ada saya filter, jadi kayak cuman beberapa bagian aja, kayak di login sama indexity HTML yang saya pakai, yang lainnya enggak gitu. Setelah itu saya pertama kali membuat DB database di sini dengan nama DB UAS SI5P 16 sesuai dengan yang ada di arahan Pak Akmal. Dia ngambil yang akhir ini itu dengan NIM kita 2 digit akhir NIM kita, kayak aku 2023220516, maka dipakai sini 16 gitu. Lalu di sini saya memiliki 4 tabel, yaitu barang keluar, barang masuk, motor, dan user. Saya buat ini, baru isinya ini bisa lihat langsung. Lalu ada motor dan juga terakhir ada user. Nah, kenapa saya hanya membuat admin, usernya cuma satu? Karena saya lihat ini tuh template SB2 admin ya, yang dimana ini tuh template admin, jadi untuk registrasi itu tidak diperlukan karena tidak untuk umum juga gitu ya kan. Bagus nanti kalau apa langsung ke database aja kalau membuat akun adminnya, biar supaya keamanan lebih terjaga gitu. Oke, setelah itu saya membuat database, saya membuat model di sini. Saya membuat tadi kan saya masukkan semua. Saya membuat model, mana nih modelnya, model saya membuat keluar model PHP, model masuk model PHP, motor model PHP, dan juga user model PHP. Nah, di sini saya mengambil beberapa bagian yang sesuai dengan ada di database gitu. Dia harus isinya sesuai, dari nama tabelnya, baru primary key-nya apa, dan juga surname apa. Begitu dengan yang lainnya juga. Setelah saya membuat model, saya membuat roots. Ini dia roots. Agar supaya kayak file itu bisa membaca aliran datanya gitu, kemana arahnya gitu kan. Saya harus membuat roots, ini semua roots saya sudah membuat roots dan juga harus membuat model. Lanjut ke ini, saya buat dulu env nya juga. Setelah tadi pokoknya buat model, saya buat env ini, saya aktifkan bagian development karena ya pertama itu environment tahap apa nggak salah, itu saya buat development agar supaya terjadi error kita mengerti errornya itu di mana. Lalu saya aktifkan database, saya buat ambil database ini sesuai dengan yang ada di XMPP MySQL. Ini DBUAS SI5P 16 ini pun harus sama, baru passwordnya kosongkan aja karena kita nggak perlu pakai password. Ini root, username-nya, dan lain-lain. Ini saya aktifkan, lalu saya buat HT aksesnya juga yang berada di luar file ini, bisa bilang ini di luar file inilah HT aksesnya. Setelah itu ya udah, kayak di config PHP ini saya buat base URL-nya, ini harus sama dengan yang ada di nama folder kita, project kita, dan juga di public akhirannya. Lalu di public string indexcity page ini saya buat indexcity PHP itu bukan buat indexcity PHP indexcity HTML awalnya, lalu saya hapus, baru kosong gini tuh. Selesai itu semua, saya membuat model, membuat roots, lalu masuk ke controller. Di controllernya
Di sini saya ada 1 2 3 4 5. Ini nggak ada sih, 4 aja. Home, lagi ke home, login, motor, dan juga transaksi terakhir. Ini yang tadi di bagian transaksi itu untuk keluar masuk ya, kalau nggak salah keluar masuk kalau nggak salah ya. Nih transaksi itu yang di sini, barang masuk barang keluar tuh. Oke, setelah saya buat itu semua dan inilah hasilnya yang saya kerjakan. Kita mulai dari login terlebih dahulu karena di sini suruh login dulu kan. Saya misalnya masukkan ini Rifki, saya buat passwordnya salah, asal-asalan lah. Nah berhasil ya, berarti logika loginnya itu berhasil yang saya kerjakan. Nih saya buat password aslinya dan berhasil. Inilah tampilan awal dari dashboard website yang saya buat. Dia ada ucapan selamat datang, dashboard dealer Honda yang memiliki stok, total stok yang terjual, lalu ada terjual 4 unit dan user aktif admin. Lalu ada grafik penjualan tahun ini sesuai dengan yang ada di tampilan bagian barang keluar gitu. Lalu ada tipe penjualan Honda Beat, Vario, Honda PCX, dan ini ada grafiknya. Lalu ada daftar stok unit motor paling bawah yang ada di database sesuai dengan sini. Ini dia. Oke, yang pertama tadi login sudah, kita akan masuk barang masuk, barang keluar. Yang pertama barang masuk dulu. Nah, di sini itu tuh fungsinya untuk menambahkan jumlah unit gitu. Misalnya nih motor Beat. Beat lah. Oh ya Beat lah boleh. Ini kan stoknya 9, di database juga stoknya 9 kan Beat ini ya. Nah, kita tambah nih satu. Kiriman dari pusat. Kiriman dari gudang pusat. Simpanan oh ya tanggal hari ini. Nah, simpan. Nah, ini dia. Tambah unit 1. Tengok sini bertambah atau enggak, stoknya 9 dan jadi 10. Nah, ini 1. Kita tengok di data motornya. Mana Honda Beat ini dia, jadi 10 unitnya. Nah, gak hanya itu aja fiturnya, dia ada juga cetak laporan. Misal nih bos saya nyuruh, Rifki cetakkan dulu riwayat barang masuk. Nah, saya tinggal cetak laporan, dan inilah bagian laporan yang ada di sini, fitur laporannya. Nih, dia langsung ngeprint, ini dia untuk laporannya. Begitu juga dengan barang keluar. Nah, misalnya nih laku penjualannya, kayak misal tanggal hari ini yang laku itu Honda DP 13 unit, kita terjual 3 unit. Yang beli Bapak Rifki, saya sendiri yang beli, simpanan kurangi stok. Nah, dia masuk kemari ke bagian transaksi barang keluar, dan juga stoknya berkurang sebanyak 3. Ini stok ADP yang awalnya 13 jadi 10 unit, dan juga di sini barang keluarnya. Ini dia cetakannya. Ini barang masuk juga, tadi lupa saya nunjukkannya. Kiriman dari barang gudang pusat. Nah, ini dia di 1 yang tadi kita tambahkan yang Honda Beat. Kita tengok di motor apakah berkurang. Honda DV yang awalnya 13 jadi 10, berarti website berhasil membaca database ya, mengirim data ke database dan berhasil membacanya juga. Nah gitu. Dan juga barang keluar ini fungsinya sama, yaitu cetak laporan. Ada cetak laporan juga untuk misal disuruh cetakkan dulu riwayat barang keluar, suruh bos. Nah, ini dia langsung ngeprint, dan bentukannya seperti ini. Cetakan laporannya untuk barang keluar. Oke, seperti itu. Maka login, barang keluar, barang masuk, dan juga laporan sudah berhasil saya kerjakan. Nah, sudah saya kerjakan yang barang masuk, barang keluar, dan juga laporan login terakhir. Maka ke bagian ini sudah berhasil saya kerjakan. Selanjutnya ada di bagian fungsi CRUD, berjalan sesuai tema. Baru sesuai nama project sudah saya kerjakan, tadi namanya dia harus sesuai dengan ini.
Dan juga nama projectnya tadi kan toko nih, saya membuat toko motor Honda gitu, jadi barangnya itu motor. Lalu kerapian fitur sesuai tema, kelengkapan fitur sesuai tema sudah saya jelaskan tadi, yang barang masuk, barang keluar, laporan dan juga login, dan kerapian kode program sudah saya jelaskan di awal, yang dimana saya membuat ini apa namanya, awal-awal saya membuat roots, lalu model, selanjutnya saya mengaktifkan websitenya yang TNV, HT Access, dan lain-lain seperti itu seterusnya. Dan terakhir tinggal fungsi CRUD. Fungsi database sudah. Untuk fungsi CRUD, dia berada di halaman data motor. Nah, kita coba tambah data motornya. Kita pilih H005 karena di sini motornya itu H004. H005 saya mau membuat Honda CBR warna hitam merah, harganya 45 juta, stok awalnya 5 unit. Tuh, baru pilih gambar. Oke, lalu kita simpan. Dan berhasil. Inilah dia hasil dari tambah motornya. Kita tengok di database apakah datanya itu masuk atau enggak. Dan datanya masuk. Ini dia. Tapi di sini jumlah harganya itu mahal kali, masa 450 juta gitu ya kan. Nanti kita edit. Dan ini dia gambarnya berhasil. Tuh, kita edit. Dia masuk ya data gambarnya yang sudah kita upload dari sini website. Lalu kita coba edit harganya. Kita update data. Masih kebanyakan ya. Kita kurangi lagi. Masa update data. Oke, hasilnya ya harganya berubah ya, jadi 45 juta. Lalu kita tengok di database, jadi 45 juta juga, sudah sama harganya. Ya berarti yang awal tuh 4,5 miliar, mahal kali, jadi 45 juta. Lalu fungsi tambah motor udah, fungsi edit udah, dan terakhir fungsi hapus. Kita coba ya, hapus. Data sudah berhasil terhapus. Dan juga kita tengok, dan sudah hilang ya, sudah tidak ada lagi Honda CBR nya. Lalu kita kembali ke dashboard, kita tengok jadi terjual itu 7 unit. Kita tengok di barang keluar 7 unit ya, 1, 2, 4 tambah 3, 7, berarti sesuai ya. Sini 7 unit, dan ini telah stok 35 unit dari barang masuk, dari jumlah semua ini. Tuh. Dari jumlah sini. Jadi ini total stok, salah, dari sini. Stok yang ada di data motor. Seperti itu. Lalu dashboard ini hasil dari penjualan sesuai dengan grafik, dan ini juga tipe penjualnya jadi segini. Tapi kita coba ya, tambah data motor tadi CBR. Apakah berubah dia di halaman dashboardnya? Kita pilih gambarnya, simpan, berhasil bertambah. Kita tengok di dashboard, stok jadi 40 ya, karena ditambah dengan data motor yang ada sini yang CBR tadi 5 unit. Nah, jadi berhasil bertambah di 40 unit. Serat min, ini dia CBR berhasil ya muncul sini 955 unit, dan juga ini berhasil bertambah di dashboard motor ya. Baiklah, itu saja hasil project yang saya kerjakan. Jika masih ada kekurangan dan juga kelemahan dari project saya mohon maaf, karena menurut saya bagian project UAS ini di sini sudah saya sesuaikan, maka menurut saya sudah cukup, tidak ada lagi fitur-fitur yang saya perlu tambahkan lagi. Dan jika ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam penjelasan, yang apalagi omongan saya yang belibet, saya ingin meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.